Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan mengaji, kita berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW. Berikut kita doakan Syekhuna Al-Maghfurlah yang mana yang telah menyusun kitab yang akan kita kaji, yaitu Akhlaqul Banin, yang mana penyusunnya Al-Maghfurlah Syekhuna Umar bin Ahmad Baroja, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti itbaihi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi khususon Syekhuna Al-Maghfurlah Umar bin Ahmad Baroja syai'ulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahraqal quluba awliyaihi bin nari mahabbatih wastaraqa himamahum wa arwahahum bisyauqi ila liqaihi wa musyahadatih wa waqafa absarahum wa basairahum ala mulahadati jamali hadratih. Ulaikal ladina astafahumullahu liwilayatihi wastahlasahum min baini asfiyaihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-mab'usu birisalatihi wa ala alihi wa ashabihi a'immatil haqqa wa qadatihi. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat rahmat dan kurnia-Nya kita senantiasa diberi peluang hidup, kesempatan. Pada kali ini kita dikumpulkan untuk berikhtiar dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, yang mana telah diwajibkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa mencari ilmu itu adalah diwajibkan kepada setiap pribadi-pribadi muslim maupun muslimah. Selanjutnya, sholawat beserta salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam, Nabiyana wa Habibana al-Karim, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, juga kepada kita yang insya Allah sebagai umatnya, yang semoga kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul udmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan ataupun mentaukidkan apa yang menjadi niat kita dalam thalabul ilmi, kita kuatkan dengan berdoa bersama-sama sebelum memulai materi yang akan kita kaji. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma binuril ilmi Binuril ilmi wa sur'atal fahmi wa sur'atal fahmi wahrij wahrid alaina alaina min dulumatil min dulumatil wahmi wahmi waftah lana waftah lana abwaba abwaba rahmataka rahmataka wa alimna wa alimna israra israra hikmataka hikmataka ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita mengkaji kitab Akhlaqul Banin. Ini yang disusun oleh Al-Maghfurlah Syekhuna Al-Mukarram Umar bin Ahmad Baroja. Kita menginjak kepada materi yang ketiga. Coba dilihat kitabnya. Al-waladul waqihu, yaitu anak yang berakhlak buruk. Kemarin sebelumnya akhlak yang baik, anak yang berakhlak yang baik. Nah, kita bab al-waladul waqihu, anak yang berakhlak buruk. Mari kita belajar untuk melogatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladu, Al-waladu seorang anak. seorang anak. Al-waqihu, Al-waqihu yang jelek akhlaknya. yang jelek akhlaknya. La yata'addabu, La yata'addabu ia tidak beradab. ia tidak beradab. Ma'a walidayhi, Ma'a walidayhi kepada kedua orang tuanya. kepada kedua orang tuanya. Wa asatidatihi, Wa asatidatihi dan kepada guru-gurunya. dan kepada guru-gurunya. Walayah tarimu, Walayah tarimu dan ia tidak menghormati. dan ia tidak menghormati Man orang. man orang. Huwa akbaru minhu, Huwa akbaru minhu yang lebih tua darinya. yang lebih tua darinya. Walayarhamu, Walayarhamu dan ia tidak menyayangi. dan ia tidak menyayangi Man orang. man orang. Huwa asgoru minhu, Huwa asbaru minhu yang lebih muda darinya. yang lebih muda darinya. Wayakdibu, Wayakdibu dan ia selalu berbohong. dan ia selalu berbohong. Idza takallama, Tidak takallama apabila berkata-kata. apabila berkata-kata. Wayarfa'u, Wayarfa'u dan mengeraskan. dan mengeraskan. Sautahu, Sautahu suaranya. suaranya. Ida dohika, Tidak dohika apabila tertawa. apabila tertawa. Wayuhibbus syatma, Wayuhibu satma dan ia suka memaki. dan ia suka memaki. Wal kalamal Wal kalama qabiha, qabiha dan berkata yang tercela. dan berkata yang tercela. Wal mukhosomata, Wal mukhosomata dan bertengkar. dan bertengkar.
wa yastahji'u wa yastahji'u serta memperolok-olok serta memperolok-olok bigoirihi bigoirihi orang lainnya, orang lainnya, wa yatakabbaru wa yatakabbaru dan ia menyombongkan dan ia menyombongkan alaihi dirinya, alaihi dirinya, wala yastahyi wala yastahi dan ia tidak malu, dan ia tidak malu, ayak mala ayak malah kalau berbuat kalau berbuat kobihan qabihan yang tercela, yang tercela, wala yasma'u wala yasma'u dan ia tidak mendengar dan ia tidak mendengar an-nasihata an-nasihata akan nasihat. akan nasihat. Udah ya. Itu satu materi tentang anak yang berakhlak buruk. Jadi dikatakan dalam kitab ini ada beberapa diantaranya kategori seorang anak yang dikatakan berakhlak atau berperangai buruk. Di antaranya boleh kita lihat yang pertama tadi kategori yang termasuk anak yang tidak beradab, yang berakhlak buruk itu yang pertama la yata'addabu ma'a walidayhi, yaitu tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Terus wa asatidatihi, tidak beradab kepada guru-gurunya di sekolah maupun di rumah. Yang kedua walayah tarimu, kategori seorang anak yang dikatakan berakhlak buruk itu ia tidak menghormati man huwa akbaru minhu, orang yang lebih tua daripadanya. Untuk anakku sekalian yang ada sampai kali ini di kelas 7 misalkan, nah itu harus menghormati kakak-kakak kelas yang di kelas 8 maupun kelas 9. Jadi menghormati orang yang lebih tua darinya. Kalaulah tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, maka dikatakan seorang anak yang berakhlak buruk. Dan juga yang ketiga, kategori seorang anak yang berakhlak buruk itu wala yarhamu man huwa asgharu minhu, senantiasa tidak menyayangi orang yang lebih muda daripadanya. Teteh yang kelas 9, AA yang kelas 8 tidak menyayangi adik-adik kelas yang di kelas 7 ataupun yang adik-adik kelas kita yang di sekolah dasar. Itu termasuk dalam kategori diantaranya ciri seorang anak yang berakhlak buruk. Tidak ada rasa sayang terhadap orang yang di bawah usianya ataupun lebih muda daripadanya. Terus yang selanjutnya yang dikatakan yang berakhlak buruk itu yaitu wayakdibu kadab. Wayakdibu senantiasa berbohong. Idza takallama, kalau berkata. Makanya sudah sepatutnya kita diwajibkan bahkan diharapkan untuk berbuat jujur. Meskipun kadang jujur itu terasa sakit. Lebih baik jujur sakit daripada berbahagia tapi dalam kebohongan. Nah ini karena kategori berkata bohong tersebut adalah termasuk kategori ciri seorang anak yang berakhlak buruk. Selanjutnya suka tertawa keras. Wa yarfa'u sautahu idza duhika, senantiasa mengangkat, maksudnya mengeraskan suaranya ketika tertawa. Jadi alangkah baiknya kalau tertawa, apalagi seorang gadis ya, seorang yang gadis solehah itu kalau tertawa idza duhika tabassamat katanya. Kalau tertawa cukup mesem aja, tersenyum. Terus yang selanjutnya kategori yang termasuk anak yang berakhlak buruk itu adalah suka memaki. Yang ketujuh, suka berkata-kata yang tercela. 8, suka bertengkar. Wal mukhosomata,
bertengkar. Selanjutnya wayastahji'u, suka mengolok-olok bigoirihi, orang lainnya, teman-teman yang lain. Gak boleh kita mengolok-olok yang lain, baik kakak kelas kita, adik kelas kita, teman sejawat kita, sekelas kita. Apalagi mengolok-olok kepada orang tua kita, guru-guru kita. Itu termasuk perbuatan seorang anak yang berakhlak buruk. Selanjutnya suka menyombongkan diri, wa yatakabbaru alaihi, merasa diri kita yang paling pintar, merasa diri kita yang paling kaya, merasa diri kita yang paling cantik, merasa diri kita yang paling ganteng. Kalau pepatah bilang, janganlah sampai besar kepala. Karena kalau besar kepala, bisa asup helm. Ya. Terus yang selanjutnya, wala yastahi, seorang anak yang berakhlak buruk itu tidak tahu malu, ya'mal qabiha, ketika ia berbuat hal yang tercela. Tidak tahu malu. Yang terakhir di antara kategori termasuk seorang anak yang berakhlak buruk, wala yasma'un nasihata, senantiasa enggan, tidak mau mendengar jika diberi nasihat. Dah. Selanjutnya materi yang kedua, selanjutnya lihat boleh halaman 7. Nah, itu ada, boleh kita melogat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu, maka wajib, ayata'addaba, akan beradabnya, alwaladu, seorang anak, min sigorihi, dari sejak kecilnya. Bentar ya, ini adalah materi tentang pentingnya adab maupun pendidikan karakter anak dari sejak kecil. Kita lanjut. Ahmadu, adalah Ahmad. Waladun sogirun, seorang anak kecil. Lakinnahu, akan tetapi ia, adibun, beradab. Walihaza, oleh karena itu, yuhibbuhu, ia dicintai, abuhu, oleh ayahnya. Wahuwa aidon, dan ia juga, yuhibbu su'ala, sangatlah suka bertanya, angkulli syai'in, dari segala sesuatu, layab hamhu, yang ia tidak mengerti. Selanjutnya, wadata yaumin, dan pada suatu hari, tanazzaha, ia berjalan-jalan, ma'a abihi, bersama ayahnya, fi bustanin, ke kebun, paro'a, maka ia melihat, apa saja rota, yaitu pohon, wardin jamilatan, bunga yang indah. Walakinnaha, akan tetapi pohon itu,
muwajjatun muwajjatun ialah bengkok. ialah bengkok. Faqala Ahmadu Maqala Ahmadu maka Ahmad bertanya, maka Ahmad bertanya, ma ajmala ma ajmala betapa indahnya betapa indahnya hadza syajarata dalam sejarah pohon ini, pohon ini, walakin akan tetapi akan tetapi limadza limada kenapa ya abi ya abi wahai ayahku wahai ayahku hiyamu wajjatun ya muwajjatun pohon itu bengkok. itu bengkok. Pohon itu bengkok. Pohon itu bengkok. Selanjutnya faqalal abu Faqala abu maka sang ayah menjawab, maka sang ayah menjawab, li'annal bustani li anal bustani sesungguhnya karena tukang kebun sesungguhnya karena tukang kebun lam ya'tani lam ya'tani tidak memperhatikan tidak memperhatikan bitakwimiha bitakwiniha serta tidak meluruskannya serta tidak meluruskannya min sigoriha min sigoriha dari semenjak kecilnya dari semenjak kecilnya pasorot sorot maka jadilah maka jadilah pohon itu pohon itu muwajjatan muwajjatan bengkok. bengkok. Faqala Ahmadu Maqala Ahmadu maka Ahmad berkata, maka Ahmad berkata, al ahsanu al-hasanu lebih baik lebih baik an nuqawwimaha an-tuqawwimaha kita meluruskannya saja kita meluruskannya saja al ana sekarang. al-ana sekarang Fadohika padahika maka tertawalah maka tertawalah abuhu abu sang ayah sang ayah wa qala lahu maqala lahu dan berkata kepadanya dan berkata kepadanya layata'atta layata'atta tidaklah mudah tidaklah mudah zalika dalika yang demikian itu yang demikian itu ya waladi ya waladi wahai anakku wahai anakku li'annaha di annaha karena sesungguhnya karena sesungguhnya qad kaburat qad kaburat sudah tumbuh besar sudah tumbuh besar wa goludot wagoludot dan ranting-rantingnya pun dan ranting-rantingnya pun sakuha sakuha tebal tebal pakadzalika pakadalika maka beginilah maka beginilah alwaladu al-waladu seorang anak seorang anak alladzi lam yata'addab alladzi lam yata'addab yang tidak beradab yang tidak beradab min sigorihi min syugurihi dari sejak kecilnya dari sejak kecilnya la yumkinu la yumkinu tidaklah mungkin tidaklah mungkin ta'dibuhu takdibuhu beradab beradab fi kibarihi ibadihi pada waktu ia telah besar. pada waktu ia telah besar. Untuk yang kedua itu tadi yajibu ayata'addabal waladu min sigorihi. Pentingnya pendidikan karakter ataupun adab bagi seorang anak dari mulai sejak kecilnya. Di sini ada diriwayatkan kisahkan seorang anak tadi namanya siapa? Ada yang tahu? Ahmad, ya betul. Seorang anak namanya Ahmad. Dan dia masih kecil.
dan ia sangat beradab, dalam arti dalam kategori berakhlak baik. Maka dari itu Ahmad itu sangatlah dicintai oleh ayahnya. Dan juga selain daripada berakhlak baik, kadang ia suka bertanya. Pernah suatu saat, suatu hari ia diajak untuk berjalan-jalan bersama ayahnya ke suatu kebun ya. Nah, dia melihat suatu pohon yang berbunga dan indah, enak dipandang mata. Cuman ya kelihatannya sayangnya itu pohonnya itu muwajjatun, bengkok. Jadi pohonnya bengkok. Nah, terus Ahmad bertanya, tadi kan Pakola Ahmadu limada ya abi ya muwajjatun. Kenapa ayahku pohon ini menjadi bengkok? Tadi pohonnya berbunga, indah dipandang mata, sayangnya pohon tersebut, baik dahannya, pohonnya, itu bengkok. Maka ayahnya berkata, li'anal bustani lam ya'tani, karena sesungguhnya tukang kebunnya itu sangatlah tidak memperhatikannya. Bahkan dikatakan bitakwimiha, dan enggan untuk meluruskannya. Maka Ahmad karena tadi seorang yang cerdas, yang pandai, dan berakhlak baik, senantiasa bertanya pada sesuatu yang tidak bisa dipahaminya. Menanyakan lagi, kenapa kita luruskan aja. Kita misalkan menemukan suatu pohon yang indah, bunganya indah, pohonnya indah, sayangnya pohon tersebut bengkok. Terus Ahmad berkata kepada ayahnya, kenapa ini bisa menjadi bengkok? Dan ayahnya pun menceritakan bahwa tukang kebunnya itu tidak terlalu memperhatikan pertumbuhan pohon tersebut. Bahkan enggan untuk meluruskannya dari semenjak kecilnya. Jadi setelah besar bengkok. Dan Ahmad berkata kepada ayahnya, maka dari itu bagaimana ayah kalau pohon ini kita luruskan, katanya. Bisa nggak kita meluruskan suatu pohon yang sudah besar? Kalaulah masih kecil, pohonnya sebesar kelingking, bolehlah kita. Kan ada yang namanya pohon tumbuhan seni itu bonsai, dari semenjak kecil pakai kawat. Mau dibengkokkan ataupun diluruskan. Nah, ini sudah besar. Di sini Ahmad seorang yang cerdas dan berakhlak baik dan pandai. Sehingga ia bertanya kepada ayahnya, bagaimana ayah kalau kita pohon ini kita luruskan saja hari ini, sekarang, al-ana. Padohika, maka ayahnya pun tertawa. Kenapa tertawa? Karena mana mungkin meluruskan pohon yang telah tumbuh besar pada saat ini. Yang sejatinya, semestinya pohon tersebut diluruskan semenjak kecilnya. Jadi sejak kecil diluruskan. Nanti setelah besar lurus. Kalau sejak kecil enggan untuk diluruskan dan tumbuh dengan bengkok, maka setelah besar kelak susah untuk diluruskan. Paling bisa ditebang. Kalau ditebang berarti udah pohonnya udah mati. Nah, ini termasuk suatu amsal perumpamaan bagi kita yang hadir pada haflah mubarakah di hari ini, bahwa ini tentang perihal pentingnya ataupun betapa pentingnya pendidikan ataupun mendidik karakter akhlak yang baik kepada seorang anak yang dimulai sejak kecil. Jadi masih kecil itu masih bisa diluruskan. Karena kalaulah setelah besar, jangankan seorang anak ataupun seorang manusia, tumbuhan pun kalau sudahlah besar, sulit dan susah untuk diluruskan. Berbeda kalau diluruskan semenjak kecilnya. Diluruskan dengan apa tadi? Ada hal-hal yang berkata buruk ataupun tercela, boleh kita ingatkan sesama teman, ataupun orang tua mengingatkan kita apabila kita dalam keadaan hilaf berkata-kata yang tercela, berkata-kata yang buruk, diluruskan oleh orang tua. Nah, itulah pentingnya meluruskan pohon semenjak kecil. Laksana pentingnya meluruskan, memberi nasihat
ataupun membimbing, mendidik seorang anak sejak kecil. Karena kalaulah ia sudah tumbuh besar, sangatlah susah dan sulit untuk menerima nasihat, bahkan untuk diluruskan. Seperti yang mustahil meluruskan sebuah pohon yang sangat besar, yang sudah tumbuh besar. Itu sangatlah tidak mudah, bahkan sulit untuk diluruskan. Nah, cukup sekian hari ini. Semoga kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa gemar untuk bertanya pada sesuatu hal yang belum kita mengerti, dan juga senantiasa mendengar nasihat-nasihat maupun dari orang tua, dari bapak ibu guru, dari teman yang lebih tua daripada kita, ataupun mengingatkan atau diingatkan oleh dari teman yang ada lebih muda daripada kita. Insya Allah semoga berkah, semoga Allah berikan kurnia, keselamatan, keberkahan, baik usia, bahkan ilmu dan rezeki kepahaman kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat dan bermaslahat. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.